Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang konsep medis dermatitis. Oke, langsung saja ke videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit dermatitis. Perlu kita ketahui bahwa dermatitis merupakan kondisi peradangan kronis pada kulit yang dapat menyerang siapa saja, dari bayi hingga dewasa. Kondisi ini itu memiliki karakteristik yang khas, yaitu rasa gatal yang sangat mengganggu dan sifatnya dapat kambuh atau residif. Yang menarik, dermatitis tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi antar faktor genetik seperti riwayat atopik dalam keluarga dan faktor lingkungan seperti paparan alergi atau kondisi kebersihan. Baik, selanjutnya mari kita bahas penyebab terjadinya dermatitis secara lebih detail. Ada 5 faktor utama yang berkontribusi dalam terjadinya penyebab dermatitis ini. Yang pertama, penurunan fungsi sawar kulit yang membuat kulit lebih rentan. Terus yang kedua, gangguan sistem imun yang menyebabkan reaksi yang berlebih. Yang ketiga, faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua. Yang keempat, alergi makanan terutama pada anak-anak. Dan yang kelima, alergen seperti debu atau serbuk sari yang dapat memicu gejala. Dalam patofisiologi dermatitis, itu terjadi gangguan pada fungsi sawar kulit akibat mutasi gen filugrin. Nah, ini menyebabkan kulit kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kelembapan dan menjadi kering. Selain itu, terdapat gangguan genetik yang mempengaruhi protein-protein penting dalam struktur kulit seperti desmoglein dan desmoplakin. Kemudian, sistem kekebalan tubuh juga berperan penting dalam patofisiologi dermatitis. Terjadi ketidakseimbangan sel T helper, terutama dominasi Th2 yang menyebabkan peningkatan produksi IgE dan memicu inflamasi kronis, sehingga keseimbangan ini berkontribusi dengan munculnya pada gejala-gejala dermatitis. Dermatitis diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama, dermatitis atopik yang bersifat kronis dan sering terkait dengan riwayat keluarga. Kedua itu dermatitis seroboik yang muncul di area-area berminyak pada tubuh dan dipengaruhi oleh faktor hormonal. Selanjutnya ada dermatitis kontak yang terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama iritan, alergi, dan terakhir reaksi foto. Kemudian ada dermatitis statis yang terjadi di tungkai bawah akibat gangguan sirkulasi vena. Masing-masing jenis ini memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda. Setelah memahami berbagai jenis dermatitis, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kulit, tetapi juga dapat menyebabkan sejumlah komplikasi serius. Beberapa komplikasi yang mungkin muncul akibat dermatitis ini meliputi luka terbuka akibat garukan yang berlebihan, mungkin hiperpigmentasi atau hipopigmentasi pada area yang teriritasi, serta gangguan tidur akibat ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Selain itu, dermatitis juga berkontribusi pada gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Penderita dermatitis berisiko mengalami neurodermatitis dan prurigo yang merupakan kondisi yang memperburuk rasa gatal. Tak kalah penting, dermatitis juga dapat meningkatkan risiko mengembangkan asma dan rinitis alergi, terutama pada individu atau orang-orang yang memiliki riwayat alergi sebelumnya. Pengobatan dermatitis, khususnya dermatitis kontak iritan atau DKI, itu berfokus pada pengurangan inflamasi, pencegahan infeksi, dan mengurangi rasa gatal. Terdapat beberapa metode penanganan yang umum dilakukan. Yang pertama itu penggunaan kortikosteroid topikal untuk meredakan inflamasi. Kedua, antibiotik topikal yang diberikan untuk mencegah infeksi sekunder. Kemudian itu ada pengobatan sistemik yang juga mungkin diperlukan dalam kasus yang lebih parah. Selain itu, antihistamin dapat membantu mengurangi rasa gatal yang mengganggu.
Terakhir itu ada edukasi pasien tentang penghindaran bahan iritan dan perawatan kulit yang tepat juga merupakan bagian penting untuk pelaksanaan medis pada penyakit dermatitis. Nah, pemeriksaan penunjang pada penyakit dermatitis itu bertujuan untuk menegakkan diagnosa secara lebih akurat dan membedakan jenis dermatitis yang ada. Nah, ada 4 pemeriksaan penunjang yang biasa digunakan. Yang pertama itu uji tempel atau PAS test, yang kedua itu pemeriksaan KOH atau kalium hidroksida, yang ketiga itu biopsi kulit, dan yang terakhir itu pemeriksaan fisik. Baik, sekian dari video kami. Jika masih menyimak, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.